Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Software Engineer Design Activities, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas perancangan aplikasi marketplace di bidang jasa percetakan berbasis website. Pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah goal, requirement, alur aplikasi, desain arsitektur, desain database, desain interface, dan desain komponen. Yang pertama, kita akan membahas tentang goal, requirement, alur aplikasi. Sebenarnya apa sih yang menjadi goal dari marketplace ini? Jadi yang pertama adalah aplikasi ini menjadi jawaban keresahan kebutuhan pelayanan untuk mencetak yang tinggi, memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan percetakan secara online yang efisien dan efektif. Lalu yang ketiga ada mengintegrasikan informasi layanan percetakan dari suatu wilayah ke suatu platform. Lalu ada membuat proses pencarian percetakan dan perbandingan percetakan lebih mudah bagi masyarakat. Dan yang terakhir ada memfasilitasi proses pemesanan jasa percetakan secara online dan langsung melalui platform. Lalu ada menjadi terobosan terbaru dalam sistem integrasi percetakan dengan berbasis marketplace yang efisien dan efektif. Lalu yang terakhir ada memberi beberapa nilai tambah seperti pencarian beberapa percetakan, melihat perbandingan harga antar percetakan, efisiensi waktu tanpa harus mengantri. Lalu kita lihat requirement dari marketplace jasa pencetakan ini atau cetakin, yaitu setelah kita menganalisis kebutuhannya itu ada yang pertama ada di data masukan. Di data masukan ini terdapat kebutuhan dari percetakan, di mana kebutuhan informasi terkait percetakan ini itu harus memiliki nama percetakan, alamat percetakan, lokasi GPS, layanan yang ditawarkan, promo, harga. Lalu di data masukan ini ada juga kebutuhan oleh data pengguna atau data user, di mana yang dibutuhkan adalah ada nama pengguna, password pengguna, dan peraturan untuk pengguna. Lalu kita lihat lagi setelah kita analisis ada kebutuhan fungsional sistem, di mana kebutuhan ini terdapat pengelolaan percetakan, di mana dalamnya ada fitur pendaftaran, login, dan logout. Lalu ada user atau pelanggan, di mana mereka memiliki fitur search, fitur unggah dokumen, fitur pemilihan harga. Lalu ada admin, di mana admin memiliki fitur mengelola sistem, fitur mengelola data pengguna, fitur pengelolaan percetakan, menambah atau mengubah informasi sistem. Lalu yang ketiga ada desain sistem, di mana desain sistem ini memiliki desain basis data, di mana ini mencakup tabel profil pengguna, profil percetakan, transaksi layanan, promo, dan cabang percetakan. Lalu ada desain interface pengguna yang mencakup halaman pendaftaran, login, dashboard, dan lainnya. Lalu ada pengembangan metode, di mana dalam requirement ini pengembangan sistem menggunakan metode SDLC waterfall dengan tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian operasi, dan perawatan. Lalu yang terakhir ada analisis kebutuhan pengujian sistem, di mana pengujian ini meliputi berbagai kasus pengujian seperti sign up, login, pemesanan, pengelolaan, percetakan, penggunaan API, dan lainnya. Lalu ada pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna atau customer dengan pengelola percetakan. Lalu kita akan bahas tentang alur aplikasi. Pertama, kita harus tahu bagaimana alur aplikasi yang dimiliki oleh penyedia jasa. Jadi, penyedia jasa itu akan melakukan login terlebih dahulu. Tapi apabila penyedia jasa itu belum melakukan login, maka penyedia jasa itu akan melakukan register, lalu kembali melakukan login. Setelah itu, mereka akan mendownload file cetak, lalu akan mencetak file. Nah, aktivitas loginnya itu akan disimpan di main store. Lalu sama halnya dengan customer, jadi customer itu akan melakukan login. Apabila customer itu tidak memiliki akun, maka akan register terlebih dahulu, lalu upload file cetak, dan bisa memilih service yang akan mereka pilih. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang desain arsitektur. Apa sih desain arsitektur itu? Jadi desain arsitektur merupakan proses yang kompleks yang memerlukan perencanaan yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan aplikasi serta teknologi yang tersedia. Dengan perhatian yang cermat terhadap setiap aspek ini, kita dapat menciptakan aplikasi yang kuat, aman, dan mudah diatur. Lalu setelah kita
setelah kita melakukan riset desain arsitektur yang dimiliki oleh aplikasi marketplace cetakan ini, yang pertama adalah kita harus menganalisis requirement atau analisis kebutuhan, lalu kita mendesain sistemnya, lalu kita melakukan implementasi, dan terakhir kita melakukan pengujian program. Yang ketiga, kita akan membahas tentang desain database yang akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan desain database dari aplikasi cetakan tersebut. Next. Sebelumnya apa sih desain database itu? Desain database adalah proses merencanakan struktur dan organisasi data dalam sebuah sistem basis data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data dapat disimpan, diakses, dan dimanipulasi dengan efisien, konsisten, dan aman. Ya, ini adalah desain database dari aplikasi cetakan yang terdapat beberapa tabel, antara lain ada tabel user, transaction, store, brand, service, dan promo. Dan masing-masing dari tabel tersebut memiliki atribut yang bisa saling berhubungan dengan tabel yang lain menggunakan foreign key. Next. Kemudian ada desain interface. Apa itu desain interface? Desain interface atau desain antarmuka adalah proses merancang cara pengguna berinteraksi dengan sebuah sistem atau aplikasi perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif, efisien, dan memuaskan. Ini contoh dari desain interface yang ada di cetakin, yaitu di landing page. Ya, di landing page ini simple, ada logo dari aplikasi itu tersebut, terus ada slogan, kemudian ada button cetak sekarang untuk melanjutkan ke page selanjutnya. Next. Kemudian lanjut ke dashboard page. Pada dashboard page ada beberapa navbar, antara lain dashboard, profile, manage store, inbox, kalender, halaman awal, dan pemesanan. Pada pojok kanan atas terdapat sebuah profile yang dapat kita ubah-ubah. Next. Kemudian yang terakhir ada desain komponen. Desain komponen adalah dalam konteks pengembangan aplikasi merujuk pada proses merancang dan membangun unit-unit fungsional yang dapat digunakan secara terpisah dalam aplikasi secara keseluruhan. Komponen-komponen ini biasanya terdiri dari bagian-bagian modular yang memiliki tanggung jawab tersendiri dan dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi. Ini adalah desain komponen dari alur pendaftaran. Yang pertama, customer melakukan mengklik menu pendaftaran, lalu menampilkan form pendaftaran, sistem menampilkan form pendaftaran, kemudian kembali lagi customer mengisi form. Kemudian jika form berhasil diisi, maka user bisa klik simpan. Jika form gagal diisi, maka sistem akan menampilkan pesan error. Kemudian jika data tersimpan, yaitu yang menyimpan adalah database, maka sistem akan menampilkan pesan konfirmasi dan akan kembali lagi kepada customer. Next. Selanjutnya ada alur pesanan. Pertama, customer mengklik menu dashboard, kemudian sistem menampilkan seluruh menu dari dashboard tersebut, kemudian kembali lagi kepada customer untuk memilih submenu inbox dari pelanggan. Kemudian sistem menampilkan data seluruh pelanggan, dan kemudian kembali lagi ke customer untuk memilih data dari pelanggan. Kemudian klik download file, lalu cek data. Jika data tidak sesuai, maka akan kembali ke sistem akan mengembalikan kepada menampilkan data seluruh pelanggan. Jika berhasil, data akan tersimpan di database dan kemudian akan menampilkan pesan konfirmasi oleh sistem dan kembali lagi ke customer untuk melakukan percetakan. Next. Yang selanjutnya ada alur menerima pesanan. Yang pertama, customer mengklik menu dashboard, kemudian sistem menampilkan seluruh menu, lalu customer memilih submenu inbox dari pelanggan.
Lalu sistem menampilkan data seluruh pelanggan, lalu kembali lagi ke customer untuk memilih data dari pelanggan. Lalu customer mendownload file, jika data tidak sesuai, maka akan kembali ke menampilkan data seluruh pelanggan, dan jika sesuai, data akan tersimpan ke database. Kemudian sistem akan menampilkan pesan konfirmasi dan kembali lagi ke customer untuk melakukan percetakan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Nara. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami hari ini. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.